Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan ialah Permata Ayu dengan NBI 12219000139, Fitria Fajarningsi dengan NBI 12219000155, dan Chairul Islam dengan NBI 12219000161. Di sini kami akan menjelaskan tentang bagaimana kontribusi Islam dalam pengembangan peradaban dunia. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan peradaban Islam. Perkembangan agama Islam sejak 14 abad silam turut mewarnai sejarah peradaban dunia. Bahkan pesatnya perkembangan Islam ke barat dan timur membuat peradaban Islam dianggap sebagai peradaban yang paling besar pengaruhnya di dunia. Berbagai bukti kemajuan peradaban Islam kala itu dapat dilihat dari beberapa indikator, antara lain yaitu: yang pertama, keberadaan perpustakaan Islam dan lembaga-lembaga keilmuan seperti Baitul Hikmah, Masjid Al-Azhar, Masjid Qarawiyyin, dan sebagainya, yang merupakan pusat para intelektual Muslim berkumpul untuk melakukan proses pengkajian dan pengembangan ilmu dan sains. Yang kedua, peninggalan karya intelektual Muslim seperti Ibnu Sina, Ibnu Hitam, Imam Syafi'i, Ar-Razi, Al-Kindi, Ibnu Rusyid, Ibnu Khaldun, dan lain sebagainya. Yang ketiga, penemuan-penemuan intelektual yang dapat mengubah budaya dan tradisi umat manusia, seperti penemuan kertas, karpet, kalender Islam, penyebutan hari-hari, seni arsitektur, dan tata perkotaan. Dan yang keempat, pengarusutamaan nilai-nilai kebudayaan asasi sebagai manifestasi dari konsep Islam, iman, ihsan, dan takwa. Islam mendorong budaya yang dibangun atas dasar silm atau ketenangan dan kondusivitas, salam atau kedamaian, salamah atau keselamatan, sedangkan iman melahirkan budaya yang dilandasi aman dan amanah, yaitu tanggung jawab terhadap amanah. Akhirnya, ihsan mendorong budaya hasanah atau keindahan dan husn atau kebaikan. Dalam sejarah Islam dapat dibagi menjadi 3 periode, yaitu yang pertama periode klasik yang terjadi pada tahun 650 sampai 1250 Masehi. Yang kedua, periode pertengahan terjadi pada tahun 1250 sampai 1800 Masehi, dan yang ketiga, periode modern pada tahun 1800 Masehi sampai sekarang. Pada masing-masing periode terdapat perbedaan dimensi yang khas yang tampil dalam setiap perkembangannya. Periode klasik terbagi menjadi 2, yaitu masa kemajuan Islam yang pertama, yaitu pada tahun 650 sampai 1000 Masehi, dan masa disintegrasi pada tahun 1000 sampai 1250 Masehi. Masa ini bisa disebut sebagai awal dari masa keemasan Islam. Sebelum Nabi Muhammad SAW wafat, ekspansi Islam telah berhasil menguasai semenanjung Arabia atau Arabian Peninsula. Ekspansi keluar wilayah Arab baru dimulai pada masa Khalifah pertama Abu Bakar Asy-Syiddiq. Selanjutnya adalah periode pertengahan, yaitu pada tahun 1250 sampai 1800 Masehi. Pada zaman ini tidak ada perkembangan yang berarti bagi peradaban Islam, kecuali hanya sedikit. Perkembangan itu pun hanya bersifat memperluas kekuasaan Islam ke dalam beberapa wilayah, seperti di Mesir, India, Persia, Turki, dan lain-lain. Rekaman sejarah yang paling terlihat dan dikenal masyarakat pada umumnya pada zaman ini adalah penaklukan Konstantinopel dari Kerajaan Bizantium pada tahun 1453 Masehi oleh Sultan Muhammad Al-Fatih pada tahun 1451 sampai 1481 Masehi. Pada saat Islam sibuk dengan merespon konstelasi perpolitikan yang rumit itu, Di barat mulai tumbuh kesadaran untuk menaruh perhatian lebih terhadap ilmu pengetahuan. Oleh karena itu,
umat Islam tidak hanya berdiam diri melihat kegemilangan dunia barat, tetapi membuat pola perubahan kiblat pengetahuan dari yang sebelumnya, berkiblat kepada peradaban Yunani, menjadi berkiblat kepada peradaban barat. Masa ini disebut dengan periode modern, yaitu pada tahun 1800 Masehi sampai sekarang. Pada masa ini bisa disebut juga sebagai masa kebangkitan dunia Islam. Sejumlah tokoh Islam melakukan pembaruan pemikiran Islam atau modernisasi dalam Islam untuk mengembalikan kejayaan Islam. Beberapa tokoh pembaru itu diantaranya seperti di Mesir terkenal dengan nama Muhammad Abduh, Rashid Rida, dan Jamaluddin Al-Afghani. Di India, pembaruan dilakukan oleh Syir Syed Ahmad Khan, Syed Amir Ali, dan Muhammad Iqbal. Ide pembaruan itu sampai masuk ke Indonesia dan dikembangkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dari organisasi Muhammadiyah dan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari dari Nahdlatul Ulama. Nama saya Khairul Islam dari kelompok 9, NBI 1221900-161. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Faktor penyebab kemajuan dan kemunduran peradaban Islam. Masa kejayaan Bani Abbasiyah terjadi pada masa Khalifah Harun al-Rasyid dan anaknya almarhum. Pada masanya, ilmu pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan umum berkembang pesat. Perkembangan ilmu agama meliputi pembukuan sejumlah bidang. Sejumlah bidang agama yaitu fikih, tafsir, hadis, kalam, dan tasawuf. Adapun bidang ilmu pengetahuan umum meliputi filsafat, ilmu kedokteran, ilmu astronomi, farmasi, geografi, sejarah, dan bahasa. Kemajuan ini disebabkan pada orientasi peradaban yang diarahkan pada kemajuan ilmu pengetahuan dan bukan pada ekspansi perluasan wilayah. Kemajuan peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah ini ditentukan setidaknya oleh dua faktor, yaitu terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lain yang telah mengalami perkembangan ilmu pengetahuan dan adanya gerakan penerjemahan buku-buku kebudayaan Yunani ke dalam bahasa Arab. Keterbukaan Islam terhadap peradaban bangsa lain membuat Islam semakin maju dan tinggi dalam hal peradaban. Masa kejayaan Islam itu selanjutnya mulai memudar seiring runtuhnya kerajaan Bani Abbasiyah. Akhir kekuasaan dinasti Abbasiyah 1000 sampai 1800 Masehi merupakan periode pertengahan saat menyurutnya kontribusi Islam bagi kemajuan peradaban. Hal ini dikarenakan pada masa ini umat Islam hanya sibuk dengan urusan perang untuk mempertahankan sekaligus membuat kekuasaan. Kemajuan Islam di Spanyol berdampak pada perkembangan peradaban di Eropa. Tokoh Spanyol yang sangat berpengaruh dalam kemajuan intelektual di Eropa adalah Ibn Rushd, yang dikenal di Eropa dengan sebutan Averroes. Averroes merupakan seorang filsuf yang mengajukan kebebasan berpikir dan ingin melepaskan belenggu taklid dari umat Islam. Pengaruh Averroes sangat besar bagi kemajuan peradaban di Eropa, sehingga di Eropa melahirkan reformasi pada abad ke-16 dan rasionalisme pada abad ke-17 Masehi.
Masa peradaban Islam di Spanyol sekaligus merupakan masa transisi dari kemajuan peradaban di Eropa. Sempat kemudian mundurnya Islam di Spanyol. Kehancuran peradaban Islam di Spanyol menandai berhenti kemajuan peradaban Islam. Samsul Munir Ramen sebagaimana dikutip Badri Yatim menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan kehancuran Islam di Spanyol, yaitu adanya konflik penguasa Islam dengan penguasa Kristen, tidak adanya ideologi pemersatu, kesulitan ekonomi, tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan, dan letak yang terpencil dari pusat wilayah dua Islam yang lain. Sumber historis, sosiologi, filosofi, dan teologis kontribusi Islam bagi peradaban dunia. Sumber historis. Berbeda dengan peradaban lainnya, peradaban Islam saat itu tumbuh berkembang dan dapat tersebar dengan cepat. Dikarenakan peradaban Islam memiliki kekuatan spiritualis, umat Islam kala itu bekerja keras untuk melahirkan peradaban baru dan sangat spiritual tinggi untuk membangun reruntuhan peradaban lama. Oleh karena itu, aspek spiritual memainkan peran sentral dalam mempertahankan eksistensi peradaban Islam. Spiritual memainkan peran sentral dalam mempertahankan eksistensi peradaban Islam. Orientasi spiritual memainkan peran sentral dalam mempertahankan eksistensi peradaban Islam. Orientasi kepada spiritual pada masa Bani Umayyah telah mendorong penghargaan terhadap pluralitas sehingga beragam aliran pemikiran tumbuh dan berkembang dalam bingkai kedaulatan Islam yang memberikan ruang bagi setiap golongan. Amroni Derajat mengungkapkan bahwa menurut Margaret Smith dalam Studies in Early Mysticism in the Near and Middle East di daerah Syria, misalnya berkembang aliran bercorak Hellenistik. Sedangkan di Alexandria, Beirut, Yundiaspur, Nisibis, Haran, dan Antioch berkembang aliran yang bercorak Sabaean. Terdapat bukti kuat tentang toleransi penguasa-penguasa Islam dalam aktivitas intelektual, sehingga orang-orang non-muslim memiliki kebebasan dan berlomba dalam mengembangkan kerja pikir dan dalam berbagai lapangan pekerjaan. Sumber sosiologi. Secara kultural, agama Islam yang lahir di luar hegemoni dua dinasti yang berkuasa, yakni Romawi, Persia, menjadikan umat Islam memiliki sifat terbuka sehingga sikap mereka positif terhadap berbagai budaya bangsa-bangsa lain itu. Dengan demikian, peradaban Islam yang pertama kali menyatukan khazanah bersama secara internasional dan kosmopolit. Sebelum peradaban Islam, ilmu pengetahuan memang telah ada, namun sifat dan semangat sangat nasionalis dan proklamatis dengan ketertutupan masing-masing bangsa dari pengaruh luar karena merasa paling benar. Para peneliti modern tentang sejarah ilmu pengetahuan berselisih pendapat tentang nilai orisinilitas, kontribusi, dan peranan orang-orang Muslim. Bertrand Russell misalnya cenderung meremehkan tingkat orisinalitas kontribusi Islam di bidang filsafat, namun tetap mengisyaratkan adanya tingkat orisinalitas yang tinggi di bidang matematika. Orisinalitas kontribusi Islam di bidang filsafat, namun tetap mengisyaratkan adanya tingkat orisinalitas yang tinggi di bidang matematika dan ilmu kimia. Dalam bidang filsafat, peranan orang-orang Islam meskipun tidak bisa diremehkan, hanyalah dianggap sebagai pemindah dari Yunani kuno ke Eropa Barat.
Keterbatasan Islam menyebabkan agama yang dibawa Rasulullah ini bertemu dan saling menyapa dengan bangsa lain yang berbeda kultur. Perbedaan yang menonjol antara peradaban Islam dan peradaban bangsa lain jika peradaban Mesir, Cina, India, Persia, Yunani, dan Romawi tumbuh dan berkembang secara mandiri tanpa pengaruh dari peradaban lain. Maka peradaban Islam tumbuh dan berkembang sebagai pewaris berbagai peradaban lain di dunia. Sumber filosofis dan teologis. Umat Islam pada masa lalu telah berlangsung menjalani mision Syariat. Mereka sebagai umat penengah wasat dan saksi atas manusia serta saksi untuk Allah yang adil, fair, objektif, dan hanif. Semangat para filsuf dan ilmuwan Islam untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tidak lepas dari semangat ajaran Islam yang menganjurkan para pemulung belajar segala hal. Sebagaimana perintah Allah SWT dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad. Ini menjadi dasar teologis, yakni dengan melakukan pengkajian yang lebih sistematis akan sumber-sumber ajaran agama dan penghargaan yang lebih baik, namun tetap kritis kepada warisan kultural umat dan pemahaman yang lebih tepat. Tuntutan zaman semakin berkembang secara cepat. Secara filosofis, Islam memiliki semangat membangun peradaban yang oleh Nabi Muhammad diterjemahkan dalam bentuk masyarakat madani atau masyarakat Medina. Sebagai civil society kala Rasul hidup dan terus membangun kerjasama dengan masyarakat Medina yang menjemuk dan berhasil membentuk Common Platform atau Kalimat Pemersatu Kalimantan Sahwa. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Yala Permata Ayu Pujianto, NBI 1221900-139. Bagaimana kontribusi Islam bagi peradaban dunia? Tidak dapat disangkal bahwa komunitas Islam klasik pernah jemawa bahu-membahu membangun sebuah tatanan peradaban yang mengantarkan dunia menjadi modern. Apakah sebabnya? Setelah melihat uraian sebelumnya, kita bisa membagi sebab-sebab itu menjadi sebab normatif dan sebab historis. Kan pada sebab normatif, maka kesimpulan yang akan ditarik adalah bahwa kemampuan komunitas Islam klasik kala itu tidak lain diilhami oleh ajaran-ajaran profetik Islam yang dibawa oleh Muhammad. Dengan kata lain, progresivitas komunitas Islam klasik adalah inheren dalam ajaran Islam yang paling autentik, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Namun, akan menjadi timpang jika kita tidak menelisik sebab-sebab historinya. Karena bagaimanapun komunitas Islam klasik kala itu yang tidak bisa disebut sedikit menerima ilham dari Al-Quran dan As-Sunnah hanyalah satu pihak dari berbagai pihak yang bekerja sama dalam mengembangkan peradaban yang maju. Di pihak lain, kita tidak bisa menutup mata dari adanya ilham-ilham lain berupa hasanah-hasanah ilmu yang datang dari luar komunitas Islam. Inilah yang disebut ulum al-wa'il atau ilmu-ilmu orang terdahulu, yang tercakup di dalamnya warisan-warisan berharga dari Yunani, Romawi, Cina, Persia, dan India. Sedikit kita sebut dan kenang mengenai Ibn Sina yang abadi bersama Al-Khanun fi al-Tibnya yang berkelana ke seluruh penjuru mengajarkan segala yang diketahui dan dikuasainya, filsafat, logika, kedokteran, dan sebagainya. Kita juga tidak bisa lupa peran Universitas Cordoba di Andalusia yang diisi para ilmuwan-ilmuwan yang hidup dalam iklim pemikiran bebas yang dijamin negara, yang akhirnya menjadi kiblat bagi negara-negara Eropa untuk mempelajari liberal arts yang meliputi diantaranya logika, retorika, matematika, fisika, etika,
dan estetika. Abdus Salam dalam Hutboy 1990 menyatakan ortodoksi agama dan semangat intoleransi merupakan dua faktor utama yang bertanggung jawab atas musnahnya lembaga ilmu pengetahuan yang pernah jaya dalam Islam. Hanya dapat hidup bila mana terdapat praktisi yang memadai berupa suatu komunitas yang dapat bekerja dengan tenang, didukung oleh infrastruktur eksperimental dan pustaka yang lengkap, dan memiliki kemampuan untuk saling memberi kritik secara terbuka kepada masing-masing bidang. Ironisnya, kondisi-kondisi ini tidak terpenuhi dalam masyarakat Islam sekarang ini. Perlu kita ketahui bahwa salah satu faktor penyelamat bagi Eropa dan Barat menuju kegemilangan sains adalah ketika belenggu gereja terlepas dari mereka. Dahulu, ortodoksi agama yang diwakili oleh gereja Katolik begitu menakutkan dan mencekam bagi para ilmuwan dan pemikir bebas. Mengapa demikian? Hal ini karena gereja berusaha mendominasi wacana yang berkembang, termasuk wacana yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Maka dari itu, tidak aneh jika Kopernikus dan Galileo Galilei harus bersedia menjadi martir atau syahid di hadapan gereja, karena pendapat-pendapat dan tesis-tesis ilmiah mereka dianggap menyalahi fatwa gereja. Itu saja yang bisa saya sampaikan dan kelompok saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.